Menteri Keuangan Purbaya seperti kedatangan tamu tak diundang. Mereka adalah para kepala daerah yang protes atas pemangkasan anggaran transfer ke daerah atau TKD. Ya, belasan gubernur menolak TKD dipotong karena menurut mereka akan memberatkan kelanjutan pembangunan di daerah. Lantas apa jawaban Menteri Purbaya atas protes dari daerah? Selengkapnya dalam Ulas Utas. Pimpinan daerah bingung anggaran TKD dipangkas. TKD turun, tapi belanja ke daerahnya nggak turun, naik. Jadi dialihkan ke program pemerintah pusat yang dibelanjakan di daerah. Langkah pemerintah memangkas anggaran transfer ke daerah atau TKD membuat resah sejumlah kepala daerah. Mereka ramai-ramai mendatangi kantor Kementerian Keuangan untuk bertemu langsung dengan Menteri Purbaya Yudi Sadewa. Kepada Pak Menteri, para gubernur menyuarakan protes atas pemotongan TKD yang menurut hitung-hitungan mereka memberatkan daerah. Gubernur Maluku Utara Shirley Joanda hingga Gubernur Aceh Muzakir Manaf membeberkan sederet beban anggaran yang mereka tanggung, seperti gaji pegawai daerah serta janji pembangunan infrastruktur yang harus direalisasikan. Total dana transfer dari pusat ke daerah untuk Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan itu kita tahun 2025 itu 10 triliun sekian, di tahun 2026 itu sisa 6,7, jadi kita kepotong 3,5 triliun. Penjelasan sebelumnya bahwa ini sebenarnya relokasi ke kementerian dan lembaga, dan kemudian dari kementerian dan lembaga akan disalurkan kepada daerah kembali, tetapi kan berapa dan bagaimana itu belum jelas. Tidak setuju karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 2-30% untuk level provinsi, dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70% itu berat untuk pembangunan infrastruktur. Kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah juga sempat melontarkan permintaan pada pemerintah pusat untuk mengambil alih beban gaji ASN daerah. Alasannya agar pemerintah daerah tetap fokus membangun dan melayani masyarakat. Lantas, bagaimana jawaban Menteri Purbaya atas protes dan permintaan para gubernur yang datang padanya? Semuanya kan kalau dipotong anggarannya pasti protes. Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini ke atas, April kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik ya. Kalau ekonomi bagus kan otomatis pajak juga naik kan. Nanti kita lihat, saya pesan sama mereka, Anda pastikan aja penyerapan anggarannya bagus, tepat waktu dan nggak ada yang bocor. Kalau itu yang terjadi, maka tahun depan kita bisa propose ke atas dan ke DPR untuk menambah. Tapi kalau kesan itu nggak bisa dihilangkan, susah kita menjalankan atau menambah anggaran ke daerah. Pemotongan TKD yang dipersoalkan para gubernur telah melalui pembahasan antara pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Keuangan dan DPR sebelum disahkan dalam APBN 2026. Menteri Purbaya justru memberi tambahan hingga puluhan triliun rupiah dari jumlah TKD yang diajukan. Pemerintah memutuskan di dalam APBN-nya itu mengurangi dana transfer daerah keuangan pusat ke daerah itu atau TKD sebesar 250 sekian triliun awalnya. Jadi dari 900 sekian menjadi 650. Walaupun ketika Pak Purbaya menjadi Menteri Keuangan ditambah lagi sekitar 46 triliun. Jadi artinya ada pemotongan sekitar 200-an triliun dan ini cukup besar. Tambahan dana untuk daerah itu diberikan oleh Purbaya karena ia melihat ada ribut-ribut di daerah soal kenaikan pajak. Purbaya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri terkait besaran TKD.
transfer ke daerah yang ada tambahannya sebesar 43 triliun. Ini emang diperlukan karena saya pikir kan kita lihat tuh keributan di daerah karena anggaran dipotong terlalu banyak sehingga mereka over kreatif menciptakan langkah-langkah untuk menutup anggarannya dengan secepat mungkin. Akibatnya pajak-pajak naik nggak kira-kira tuh. Jadi saya minta ke waktu itu Menteri Dalam Negeri mengusulkan revisi untuk transfer ke daerah. Yang waktu saya ke beliau, saya tanya apakah yang sudah cukup? Dia bilang sudah cukup. Ya udah, saya penuhi semuanya yang dia minta tanpa koreksi 1 rupiah pun. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah kerap kali menegaskan bahwa pemotongan TKD bukan tanpa alasan. Temuan penyelewengan anggaran membuat pemerintah pusat seakan belum memiliki kepercayaan penuh pada daerah. Ada ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran di beberapa daerah. Ada tarik-menarik antara kepala daerah dengan DPRD. Untuk check and balance oke. Tapi kemudian kadang-kadang terjadi juga praktek-praktek yang, mohon maaf dalam tanda petik, kolusi yang melibatkan kepala daerahnya, stafnya, rekanannya, DPRD-nya, dan pihak-pihak lain. Nah yang terakhir bahkan itu dana IPBD, dana DAK yang dari pusat pun, ya, yang dana alokasi khusus yang dititipkan kepada daerah untuk dieksekusi kemarin Agustus dari Kementerian Kesehatan, DAK untuk bangun rumah sakit pun itu juga dikorupsi di Kolaka Timur. Nah ini membuat, ya, ada, mohon maaf dengan segala hormat, ada ketidakpercayaan penuh kepada daerah. Sebagai langkah efisiensi, tentu saja pemotongan TKD oleh pemerintah pusat tak keliru. Sudah saatnya seluruh pemerintah daerah berbenah dalam tata kelola anggaran yang bersih, bebas korupsi. Kita juga bisa memahami pandangan pemerintah pusat yang mungkin sementara juga bisa menilai bahwa mungkin masih ada, ya, mungkin masih ada kebocoran-kebocoran, ya, di dalam pengelolaan keuangan pemerintah di daerah itu. Nah, dengan adanya pengetatan seperti ini, saya kira memang itu dituntut agar pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, itu bisa mempersempit, ya, atau mengurangi kebocoran itu dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, sehingga anggaran itu memang betul-betul tepat guna, tetap tepat sasaran, dan bebas dari korupsi. Pemahaman kepada para pimpinan daerah berkaitan dengan efisiensi ini. Jadi mestinya betul-betul memanfaatkan gitu ya potensi-potensi di daerah, ya, terutama sektor-sektor yang berbasis pada industri manufaktur, kalau di Jawa maupun di katakanlah di Sumatera gitu ya, basisnya misalnya pertanian, termasuk juga di Indonesia Timur misalnya. Nah, kenapa tidak didorong industri manufaktur berbasis pertanian, kemudian menarik para investor, ya, baik PMDN maupun PMA untuk menggerakkan di situ. Pemotongan TKD juga tak boleh luput dari pengawasan. Jangan sampai kewenangan pemerintah pusat terhadap uang daerah mengancam otonomi daerah. Dan yang tak kalah penting, pemerintah pusat maupun daerah harus sama-sama melakukan perbaikan tata kelola anggaran sehingga tak ada lagi kebocoran uang negara oleh siapapun dan dimanapun.